Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1233. Jangan katakan apapun, cium aku. Pertanyaan saya adalah masalah umum semua orang. Lan Xuanyu, bagaimana Anda bisa masuk ke halaman dalam dengan cincin ke-6? Biasanya, penghalang masuk untuk halaman dalam adalah ring ke-7. Bahkan jika Anda telah membuat pujian, cincin ke-6 tetap kuat. Anda sebaiknya menggunakan pisau di depan teman sekelas Anda. Saya ingin tahu bagaimana Anda meyakinkan mereka untuk meyakinkan Anda. Petik 2. Lan Xuanyu mengerutkan kening dan berkata, kamu akan tahu nanti. Gadis itu berkata lagi, jika Anda menerima tantangan saya sekarang untuk membuktikan kekuatan Anda, saya sekarang dapat memadamkan tiang lampu untuk melengkapi Anda. Mata Lan Xuanyu berkedip-kedip dan berkata, oke, tolong. Gadis itu dia merobek topi di kepalanya, menampakkan penampilan aslinya. Penampilannya cukup bagus, dengan mata besar, hidung mancung, dan kepala yang lebih tinggi dari gadis lain. Dia memiliki tubuh yang langsing dan bugar, serta semangat kepahlawanannya. Sebanyak 8 cincin roh dengan cepat naik dari bawah kaki, semuanya hitam pada tingkat 10.000 tahun, daun teratai di bawah kaki tergelincir, dan orang-orang sudah melayang ke atas. Sebuah palu raksasa hitam muncul di genggamannya, dan aura yang sangat menakutkan meledak seketika bersamaan dengan cahaya yang berputar. Clear Sky Hammer, Lan Xuanyu hampir berseru. 1. Dia benar-benar akrab dengan roh senjata ini, itu bukan karena darah roh senjata ini, tapi karena darah roh senjata ini, dia seharusnya menjadi bagian darinya. Mantan sekolah langit jelas dipuji sebagai roh senjata serangan kekuatan No. 1 sedini puluhan ribu tahun yang lalu. Kakek Lan Xuanyu, Tang San, juga merupakan Tang San yang mendirikan Sekte Tang, generasi pertama dari kata jiwa 7 iblis Shrek. Seni bela dirinya adalah Lan Yinchao plus Clear Sky Hammer. Tang Wulin mewarisi rumput perak biru ayahnya, tetapi karena invasi esensi Raja Naga Emas, dia tidak mewarisi semangat palu langit yang jelas. Jadi Lan Xuanyu secara alami tidak melakukannya. Dia tidak menyangka bahwa di akademi, dia benar-benar akan melihat senjata paling kuat legendaris ini masih muncul di tangan seorang wanita senior. Tidak diragukan lagi, menilai dari garis keturunan, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, dia dan yang di depannya pasti terkait. Tentu saja, jika dia berbicara tentang senioritas, dia mungkin jauh lebih tua dari yang ada di depannya. Berdiri di atas daun teratai, Lan Xuanyu tidak berpose, juga tidak berdiri untuk menemuinya. Matanya langsung berubah menjadi 7 warna, dan dia mengucapkan raungan panjang dari langit. Daftar 7 setan Shrek akan diumumkan hari ini, tidak diragukan lagi ketujuh dari mereka akan menjadi sasaran kritik publik, memanfaatkan kesempatan sekarang untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka juga dapat menghindari beberapa masalah di masa depan. Dalam raungan naga yang ganas, sinar cahaya berwarna-warni keluar dari tubuh Lan Xuanyu, dan kepala naga berwarna-warni yang besar secara terang-terangan mengeluarkan raungan dewa naga pada siswi yang terbang di udara. Dalam sekejap, sinar warna-warni menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Anehnya, kecuali gadis yang menghadap Lan Xuanyu, tidak ada orang lain yang mendengar suara apapun. Gadis itu hanya merasa ada aliran warna di depan matanya, dan otaknya langsung kosong. Dia hanya merasakan darah di tubuhnya gelisah dan mendidih dalam sekejap. Lalu datanglah getaran tak terbatas. Dengan garis darah yang terkonsolidasi oleh semangat Clear Sky Hammer-nya, dia gemetar tak terkendali saat ini. Kekuatan pamungkas Clear Sky Hammer menghilang di tangannya seperti hancur. Tubuh yang melonjak turun dari langit, langsung ke air. Puftruh, air memercik kemana-mana. Meskipun gadis itu segera keluar dari air pada saat berikutnya, dia telah sadar kembali. Tapi semangat juang yang kuat sebelumnya telah menghilang. Jatuh di atas daun teratai aslinya. Adegan aneh terjadi pada saat ini. Semua elemen air dari pakaiannya yang sudah basah diam-diam dilucuti, dan dia meluncur kembali ke danau dewa laut di depannya tanpa jejak residu. Sesaat, penonton terdiam. Ya, ini adalah keheningan. Lan Xuanyu langsung menjadi fokus semua orang yang hadir. Mereka tidak mendengar raungan naga, tetapi mereka melihat kepala naga besar berwarna-warni. Kota Langit Abadi, Paviliun Dewa Laut, lantai 2. Seolah merasakan sesuatu, telur naga perak besar itu bergetar hebat. Detik berikutnya, sedikit suara retak terdengar pelan, dan retakan menyebar di sepanjang permukaan kulit telur. 1.
Titik titik titik. Gadis yang bermain melawan Lan Xuanyu juga sangat terkenal di halaman dalam. Ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya pertama kali dimasukkan ke halaman luar, itu adalah tahun di mana dia dimasukkan ke halaman dalam. Jangan mengira bahwa dia hanya memiliki basis kultivasi 8 cincin. Faktanya, karena kekuatan jiwa bela diri Palu Langit Jernih, dia ingin mengkonsolidasikan fondasinya. Dia dengan sengaja menekan kultivasinya. Jika tidak, dia sudah menjadi judul Douluo. Naik. Spirit Clear Sky Hammer, bahkan di Akademi Shrek dengan talenta tinggi, adalah spirit senjata terbaik. Siapa yang mengira itu hanya pertemuan tatap muka, dan Lan Xuanyu mengalahkannya bahkan tanpa bergerak. Ini adalah basis kultivasi cincin ke-6. 6 cincin macam apa yang bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tang Xiuling dalam keadaan linglung saat ini. Darah di tubuhnya masih mengalir deras. Setelah jatuh ke air, dia dirangsang oleh air danau Sagot dan raungan naga yang menakutkan menghilang sebelum dia bangun. Melihat kelembapan di tubuhnya menghilang, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia selalu suka berperang dan merupakan siswa yang paling suka belajar dari orang lain di halaman dalam. Dengan kekuatan Clear Sky Hammer, dia tidak pernah menantang bahkan seorang murid halaman dalam tingkat Douluo. Tantangan harus dimenangkan dan dikalahkan, dia selalu suka menerobos dan meningkatkan dirinya dalam tantangan. Tapi seperti hari ini, kerugiannya belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan tidak bertarung satu sama lain, dan dimarahi oleh lawan. Sebagai murid Akademi Shrek, dia pasti tahu bahwa selama ini dia baru saja kehilangan akal sehatnya. Jika Lan Xuanyu ingin merugikannya, dia akan kehilangan beberapa nyawa. Saya belum meminta guru untuk memiliki nama yang baik, Lan Xuanyu berkata dengan tulus kepada Tang Xiuling. Namaku Tang Xiuling, kata Tang Xiuling dengan bodah. Lan Xuanyu berkata, pertama kali saya melihat Clear Sky Hammer yang asli, saya terpesona dan saya akan memiliki kesempatan untuk meminta nasihat dari saudari senior. Kedua pembawa acara, sekarang karena mereka sedang berdiskusi, saudari senior yang jatuh ke air tidak ada hubungannya dengan kencan buta. Lupakan saja. Mata Zheng Longjiang penuh dengan keterkejutan saat ini, karena dia benar-benar yakin dengan tebakannya sebelumnya, Shrek Seven Devils, pasti ada orang ini di depannya. Dia beberapa tahun lebih muda dari dirinya sendiri, kapan dia menjadi begitu kuat? Zheng Longjiang sendiri adalah kekuatan level judul Douluo. Ditambah dengan pengamat King, dia jelas merasa bahwa ketika kepala naga berwarna-warni muncul sekarang, kekuatan spiritual kuat Lan Xuanyu sekokoh esensi. Bukan itu yang bisa saya bandingkan. Bagaimana dia mengembangkan kekuatan spiritual yang begitu kuat? Ya, tentu saja. Meskipun Sun Wei juga terkejut, dia tidak berpikir sebanyak Zheng Longjiang, dan dia bangun dan mengangguk ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu memberi isyarat kepada Tang Xiuling. Tang Xiuling memadamkan tiang lampu di bawah kakinya dengan ekspresi kusam. Tanpa pengingat Sun Wei, daun teratai di kaki Bai Xiu telah melayang ke depan, langsung menuju Lan Xuanyu. Meskipun mereka sudah bersama sejak lama, pada saat ini, di permukaan Danau Dewa Laut, detak jantung mereka berfluktuasi dengan keras saat mereka mendekati satu sama lain. Segala sesuatu di sekitar sepertinya telah menghilang, dan hanya satu sama lain di mata mereka. Akhirnya, kedua daun teratai itu diam-diam saling tumpang tindih. Lan Xuanyu memegang tangan Bai Xiu, karena kegembiraannya, dia merasa hatinya dipenuhi dengan keanehan dan keindahan yang tak terlukiskan. Dia akhirnya mengerti mengapa Bai Xiu bersikeras menghadiri konferensi kencan buta Dewa Laut. Cinta internal di Akademi Shrek tanpa saksi Sagot Blinded Conference masih belum lengkap. Sekali waktu, orang tuanya juga membuat cinta terakhir mereka di Sagot Blinded Meeting. Xiu, aku, antusiasme Lan Xuanyu hampir kabur, tapi kata-katanya disela oleh Bai Xiu. Aku mengerti, jangan katakan apapun, cium aku. Soul Land 4 Chapter 1234 Naga Perak bangkit mengejutkan. Aku mengerti, jangan katakan apapun, cium aku. Lengannya menempel di lehernya, bahkan di bawah pandangan penuh dari kerumunan, dia menawarkan bibir indahnya tanpa rasa takut. Kedua sosok itu berpelukan erat, nafas mereka bercampur, dan semuanya tampak menyublim tanpa terlihat. Berdiri di kapal besar, Tang Wulin melihat pemandangan ini dengan pandangan kabur. Dibandingkan dengan diri aslinya, niscaya mereka beruntung. Pertemuan kencan buta Sagot Fate 10.000 tahun yang lalu membuatnya bingung. Segera setelah itu, bencana mengerikan itu terjadi. Bahkan setelah bertahun-tahun, melihat ke belakang sekarang, itu masih membuatnya sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri.
Setelah sekian lama, setiap hari sepertinya hidup dalam siksaan yang menyakitkan. Sampai akhirnya, dia masih harus berdiri di sisi yang berlawanan, dan akhirnya hanya bisa mencari pembebasan. Dibandingkan dengan saya, hubungan anak saya jauh lebih mulus, dan ini sangat bagus. Betapa aku ingin menjadi seperti mereka, memeluk kekasihku. Sayang, kapan kamu akan bangun? Master Poseidon mengangkat tangannya dan bertepuk tangan lebih dulu. Tepuk tangannya menginfeksi orang-orang di sekitarnya, dan para siswa baru saja terbangun dari keterkejutan pertempuran antara Lan Xuanyu dan Tang Xiuling. Ada tepuk tangan meriah dalam sekejap. Penonton pun bersorak-sorai dan tepuk tangan. 3 nyawa ditakdirkan, 100 tahun harmoni yang baik. Berkatilah Xuanyu dan Xiu Xiu. Suara Sun Wei terdengar. Yang tidak dia sadari adalah bahwa mata suaminya di sebelahnya sedikit berkedip. Dengan bibir terbuka, matanya bertemu dari jarak dekat, Bai Xiu Xiu buru-buru menundukkan kepalanya dan membenamkan kepalanya di pelukannya. Baru kemudian dia ingat bahwa ini ada di depan banyak orang. Tapi dia hanya ingin melakukan sesuatu untuknya. Semua tindakannya lebih indah dari kata-kata cinta manapun, dan dia tidak ingin orang lain mendengarnya lagi. Lan Xuanyu menoleh dan melihat ke arah kapal. Yang dia lihat adalah mata merah ayahnya. Lalu dia melihat ke Nancheng dan Lan Xiao di kapal di sebelahnya. Nancheng sudah menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Lan Xiao. Dia mengangguk penuh semangat padanya dengan senyum di wajahnya. Ya, inilah berkah mereka. Daun teratai itu mengambang, tetapi pada saat ini, Master Pavilion Seagot melambai ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tertegun sejenak, dan kemudian dia mendesak daun teratai untuk menuju ke kapal. Ketika mereka sampai di depan kapal, Bai Xiu Xiu telah melepaskan pelukannya, dan mereka berdua membungkuk dan memberi hormat pada Master Pavilion Seagot pada saat yang sama. Master Pavilion. Ayo, naik. Master Pavilion Seagot berkata dengan lembut. Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu saling memandang sebelum mereka melompat, naik ke kapal besar, dan mendatangi Seagot Pavilion Master. Adegan ini tidak dapat membantu membuat semua orang yang hadir melihatnya, tidak memahami apa yang dimaksud Master Pavilion Seagot. Lan Xuanyu dan Tang Wulin juga saling berhadapan. Dengan air mata di mata Tang Wulin, dia mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya, kamu sudah dewasa. Ayah, tenggorokan Lan Xuanyu tiba-tiba terasa seperti apa yang tersedak. Pada saat ini, secara tiba-tiba, mereka sepertinya merasakan sesuatu dan melihat ke udara. Tidak hanya mereka, tetapi semua Feng Hao Douluo tingkat dewa yang hadir, memandang langit secara bersamaan. Raungan naga yang ganas bergema di langit. Raungan naga ini hampir seketika menutupi seluruh kota Shrek, bahkan tempat yang lebih jauh. Detik berikutnya, mata semua orang mengeras dengan nyanyian naga itu. Cahaya perak yang cemerlang membuat seluruh langit lebih cerah, seolah-olah kembali ke siang hari dalam sekejap. Cahaya perak yang menyilaukan menerangi kanopi besar pohon abadi, seolah-olah cahayanya meledak dari kanopi. Cahaya perak yang cemerlang menutupi langit, tidak hanya kota Shrek, bahkan jika jaraknya ratusan mil, Anda dapat dengan jelas melihat pemandangan aneh ini. Cahaya perak bergerak, dan sayap yang menutupi langit dan tubuh besar tiba-tiba muncul di wajah semua orang. Nyanyian naga yang keras terdengar lagi, naga itu bernyanyi dengan sedikit kebingungan, dengan kegembiraan yang kuat, mengeluarkan suara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, tidak ada awan dalam jarak ribuan mil, antara langit dan bumi, berbagai elemen dengan gila berkumpul di arah ini, dan langit yang awalnya berwarna perak berangsur-angsur menjadi berwarna-warni, berubah menjadi pemandangan paling indah di dunia. Ya, Guru Nana. Lan Xuanyu dengan bersemangat meraih Tang Wulin di sebelahnya, suaranya terlalu gemetar. Tatapan Tang Wulin kusam, menatap langit, melihat cahaya warna-warni. Semua Feng Hao Douluo tingkat dewa yang hadir merasakan yang paling mendalam, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadaran dewa besar yang hampir tak berujung di langit menekan semua napas mereka, bahkan jika mereka ingin menjelajah ke atas, mereka tidak dapat melakukannya. Semua master jiwa dengan roh naga, kecuali Tang Wulin dan Lan Xuanyu, memiliki ide untuk menyembah. Akhirnya, dengan pergerakan sosok perak, dia akhirnya benar-benar memperlihatkan penampilannya di depan semua orang, dengan tubuh besar sepanjang 1 kilometer, dengan lebar sayap yang menakutkan bahkan tidak kalah dengan kanopi pohon abadi. Energi elemen yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan, tidak hanya dari Douluo Star itu sendiri, tetapi juga dari kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya di langit. Halo berwarna ini turun dari langit dan mendarat di pohon keabadian, langsung mengubah pohon keabadian menjadi 7 warna. Dikelilingi oleh cahaya warna-warni itu.
Pohon keabadian sepertinya telah bergerak, dengan lembut meregangkan tubuh besarnya, dan bersama dengan gemetar dan riak danau dewa laut, batangnya tampak menjadi lebih kuat dan mahkotanya tampak terentang. Memberi kembali, inilah prestasi Raja Naga Perak Raksasa ke pohon abadi. Naga perak melayang di udara, dan raungan naga yang keras terdengar di telingaku. Pemandangan yang begitu mengejutkan hampir secara instan mempengaruhi seluruh federasi Douluo. Tidak jauh dari kota Shrek, sebuah menara besar berdiri tegak. Pada saat ini, di puncak menara, ada ruang pertemuan tempat pertemuan tertinggi dari markas besar menara Lingling diadakan di sekitar jendela dari lantai ke langit-langit, dan ada lebih dari selusin sosok dengan napas dalam-dalam. Dalam penglihatan mereka, segala sesuatu di luar jendela ditutupi oleh cahaya perak dan warna-warni, dan di setiap mata mereka dipenuhi dengan kejutan yang tak tertandingi. Seorang lelaki tua berdiri di depan, suaranya sedikit gemetar, berkata, "Aku kembali." Benar bahwa dia kembali. Berita dari Federasi benar. Itu dia, itu benar-benar dia. Setelah penguasa dunia binatang jiwa pernah pemimpin menara-menara spiritual telah kembali. Petik 2. Pada saat ini, 7 warna di langit telah membentuk awan besar cahaya warna-warni, yang mengelilingi mahkota pohon keabadian, terus-menerus mengumpulkan ketujuh warna menuju pohon keabadian. Pergi dengan, dan sosok perak besar itu tiba-tiba berhenti sejenak, lalu berubah menjadi cahaya perak dan jatuh ke bawah. Sayapnya menyatu, dan sosok besar itu dengan cepat menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya perak dan terbang menuju danau Sagot di bawah mahkota pohon abadi. Tower Master, ini apa yang harus kita lakukan? Seorang lelaki paruh-baya bertanya dengan tergesa-gesa di samping lelaki tua itu. Orang tua yang disebut Master Menara tersenyum masam, apalagi. Meskipun dia pernah menjadi milik Master Menara kita, dia tidak pernah benar-benar berdiri di sisi kita. Aku menebaknya, Jin Long Yue. Bahasanya sudah kembali, dan Silver Dragon Wulin harus kembali. Federasi masa depan tidak lagi menjadi milik Majelis Federal, apalagi kita dan kuil perang. Tidak ada kekuatan untuk bersaing dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dengan milikku atas nama, tulis surat ucapan selamat. Besok pagi, kirimkan ke Akademi Shrek. Cobalah untuk rendah hati dan berikan hadiah pada saat yang sama. Master Menara, kamu baik-baik saja. Mereka mungkin tidak membantu Akademi Shrek. Bagaimanapun, ini Wanian, kata yang dulu. Pria paruh-baya itu berkata dengan enggan. Apa yang akan kamu lakukan dengan Akademi Shrek yang memiliki 2 dewa super? Bagaimana mereka tidak bisa berdiri di Akademi Shrek? Menurut sumber yang dapat dipercaya, putra mereka ada dalam sejarah. Akademi Shrek dibina dan dibesarkan oleh Akademi Shrek. Belum lagi hubungan mereka dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang, bahkan untuk putra mereka, bagaimana mungkin mereka tidak berdiri di pihak Shrek? Kecemerlangan perak bocor di permukaan Danau Sagot. Itu seperti bulan yang cerah bersinar. Pancaran cahaya perak membuat seluruh air Danau Poseidon menjadi perak. Semua tiang lampu konferensi kencan buta Sagot tercakup olehnya saat ini. Para murid di halaman dalam yang berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta Sagot Fate sudah terkejut saat ini, dan mereka semua menoleh ke arah di mana berkas cahaya perak bocor. Meski kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi ada semua veteran Paviliun Dewa Laut yang hadir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terlebih lagi, bisa dilihat dari pergantian pohon keabadian yang barusan pemilik cahaya perak itu sangat baik hati kepada mereka. Tapi siapa dia? Siapakah yang bisa menunjukkan keajaiban ini? Di tengah semua harapan, di bawah tatapan semua mata, cahaya perak secara bertahap menyatu, dan akhirnya berubah menjadi sosok perak diam-diam berdiri di permukaan Danau Dewa Laut. Solen 4 Chapter 1235, Reuni Raja Naga Emas dan Perak. Rok perak panjang menjuntai hingga ke kaki, dengan tenang melayang di permukaan danau, dan rambut perak panjang yang menyerupai kristal perak bergelantungan di belakangnya, melayang lembut tertiup angin. Wajah cantik itu seolah menjadi pertunjukan semangat seluruh dunia. Mata ungu besar itu bingung dan kusam. Dia perlahan mengangkat tangannya, menatap kosong ke jari-jarinya yang halus seperti daun bawang, dan kemudian pada lingkaran riak perak yang diam-diam beriak di bawah kakinya. Di telapak tangan, masih ada sisik perak yang menjulang. Di kapal besar, Lan Xuanyu sudah bersemangat dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan akan segera keluar. Tapi dia ditarik kembali ke perahu oleh seberkas energi emas di sekelilingnya. Sebuah tangan yang besar dan gemetar jatuh di pundaknya, menahannya di atas perahu. Di saat berikutnya, pemilik tangan besar itu melangkah keluar dan jatuh diam-diam di permukaan danau.
Lingkaran cahaya emas samar menyebar dari bawah kakinya, dan menyentuh lingkaran cahaya perak yang beriak di kejauhan, berubah menjadi lapisan cahaya berwarna. Perubahan mendadak menarik perhatian sosok berambut perak dan bermata ungu, dia sedikit terkejut dan masih mengangkat kepalanya dengan hampa, melihat ke arah ini. Mata saling berhadapan, seolah segalanya abadi. Pemandangan yang saling bersendewa memperkuat segalanya dalam sekejap. Itu benar-benar membeku, dan waktu di sekitarnya berhenti sesaat. Bahkan Feng Hao Doulo tingkat dewa dan tingkat dewa benar-benar tidak dapat bergerak pada saat ini. Di dunia Tanggulin, semua yang lain telah menghilang, beberapa hanya orang-orang di depan mereka. Penglihatannya kabur, air mata berubah menjadi lensa, memperbesar orang di depannya di matanya dan di hatinya. 10.000 tahun perpisahan. Sampai jumpa lagi, ingatan 10.000 tahun yang lalu sejelas baru. Ada. Seorang gadis kecil berjongkok di pinggir jalan, yang terlihat sedikit lebih kecil dari Tanggulin sendiri, tetapi dia memiliki rambut perak pendek, dan matahari menyinari warna rambutnya yang langka, secara alami memantulkan cahaya. Tampaknya ada sesuatu yang menarik satu sama lain dalam kegelapan. Gadis kecil itu menatapnya, wajahnya kotor, ditambah pakaian lusuh, dia tampak seperti pengemis kecil. Namun, selain berambut perak pendek, ia juga memiliki sepasang mata yang khas. Matanya besar, dan pupilnya seperti dua kecubung bening, bahkan jika ada jarak di antara mereka, Tanggulin sepertinya bisa melihat bayangannya di pupilnya. Bulu mata panjang melengkung secara alami. Mata Tanggulin sendiri sangat indah, dan secara alami dia akan memiliki kesan yang baik terhadap teman-temannya dengan mata yang besar. Dia berhenti tanpa sadar. Dengan mata saling berhadapan, gadis kecil itu tidak mengelak, hanya sedikit kejutan di mata besarnya yang indah. Jangan menangis, jangan menangis. Orang-orang jahat telah diusir olehku. Namaku Tanggulin, siapa namamu? Gadis kecil itu tertegun, dan akhirnya berkata untuk pertama kalinya, namaku Nair. Aku tidak bisa memakannya. Berikan kepadamu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari samping, dan kemudian roti putih besar ditempatkan di nampan Tanggulin. Tanggulin mendongak, bukankah Gu Yue yang memberinya roti? Hanya saja sekarang dia telah mengenakan seragam kampus, dan dia terlihat tidak berbeda dengan siswa di sekitarnya. Terima kasih. Gu Yue mengangguk padanya, lalu berbalik dan pergi. Gulin, aku tidak berpikir dia akan menyukaimu lagi. Dia berinisiatif untuk berbicara denganmu segera setelah dia bergabung dengan kelas kita hari ini. Sekarang aku memberimu roti lagi. Kurasa aku terpesona olehmu. Dua hubungan cinta pada pandangan berlanjut, dan yang berikutnya adalah nomor 51, tolong. Untuk beberapa alasan, aku pergi selama 3 tahun. Lebih dari 1000 hari dan malam, aku merindukan kuliah sepanjang waktu. Karena sejak itu setelah orang tua saya pergi tiba-tiba, ini sudah menjadi rumah saya. Hari ini saya kembali, tepat pada waktunya untuk pertemuan, tepat pada waktu pertemuan kencan buta Shanghai Shenyuan. Saya tidak ragu, saya datang ke sini langsung. Karena saya takut ketinggalan, dan bahkan lebih takut pada cinta Anda pada orang lain. Lebih dari 3 tahun yang lalu, saya bertanya apakah Anda mendekati saya karena darah saya. Kemudian di hari-hari yang membosankan itu, saya banyak berpikir, dan saya pikir sangat konyol menanyakan pertanyaan ini kepada Anda saat itu. Anda tidak boleh bertanya sama sekali. Anda memberi saya jawaban yang pasti, yang membuat saya sangat sedih, bahkan lebih sedih daripada ketika saya tahu saya adalah roh yang sia-sia dan memiliki jiwa yang rusak. Namun, saya tidak dapat menunjukkannya. Keluarlah, karena saya kaptennya, saya tidak bisa membiarkan semua orang melihat sisi pengecut saya. Saya selalu menahan rasa sakit di hati saya dan memimpin tim sampai kita meraih kemenangan akhir. Namun, pada saat itu saya masih tidak tahu bagaimana menghadapi Anda. Atau untuk menghadapi diriku sendiri. 3 tahun selama 1000 hari dan malam terakhir, saya telah banyak berpikir. Banyak hal yang tidak saya mengerti sebelumnya, saya mengerti. Mengapa Anda terlalu peduli jika Anda menyukai seseorang? Tidak peduli dengan siapa Anda, aku tahu, karena aku menyukaimu, aku bersedia menerima segala sesuatu tentangmu. Jika kamu juga menyukaiku, kita akan bersama. Jika kamu tidak menyukai aku, maka aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu menyukaiku dan kami masih di sana bersama-sama. Jadi, bagaimanapun juga, saya tidak akan pernah menyerah pada hubungan ini. Mulai sekarang, saya adalah orang Anda, dan Anda harus bertanggung jawab kepada saya.
Menurut aturan, gadis yang tidak melepas topi, di Tautan ini hanya dapat dipilih di saat-saat terakhir. Gadis pada tanggal 17, bolehkah saya bertanya apakah Anda memilih pria yang Anda suka? Mata Tang Wulin melintasi danau 100 meter dan jatuh langsung ke gadis itu. Mata semua orang juga tertuju padanya, terutama mereka yang sudah bisa menebak siapa dia. Di bawah tatapan semua orang, gadis di tanggal 17 itu terdiam sejenak, lalu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Gerakannya sangat kecil dan terlihat sangat sederhana, tetapi dia membuat Tang Wulin berdiri di atas daun teratai seperti gua es. Dia menggelengkan kepalanya, dia tidak memilih, dia tidak memilih dirinya sendiri. Tidak ada yang memilih, apalagi melepas topi. Tidak ada keraguan bahwa ini berarti dia tidak memiliki kekasih, juga tidak bermaksud untuk menemukan pasangannya pada konferensi kencan buta ini. Tang Wulin hanya merasa seolah-olah hatinya dipegang oleh sesuatu, dan tiba-tiba dia tidak bisa bernapas. Matanya agak kabur, dan kepahitan samar muncul dari sudut mulutnya. Semua masa lalu, membanjiri lubuk hatiku, mengapa kamu tidak memilihku? Jika suatu hari aku pergi, apakah kamu akan merindukanku? Tentu saja aku akan memikirkannya, istimewa. Wulin, giliranmu, kamu punya 1 menit. Tang Wulin dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian melihat ke arah Gu Yue. Aku tidak butuh waktu sebentar, aku hanya perlu menanyakan 1 pertanyaan padanya. Gu Yue, di dunia ini, aku hanya mencintai 1 gadis, dan itu adalah kamu. Kamu cinta aku. Dia memiliki 1000 kata untuk diucapkan padanya, tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, yang bisa dia katakan hanyalah ini. Kalimat ini saja sudah cukup. Yang dia butuhkan adalah jawaban yang bisa membuatnya putus asa, atau jawaban yang memungkinkan dia masuk ke dunia lain. Dia mengangkat tangan kanannya dan membalikkan telapak tangannya. Sisik emas menyebar dari pergelangan tangan yang terbuka di bawah pakaian ke seluruh telapak tangan. Cakar emas muncul, kelima jarinya terbalik, dan cakar menunjuk tepat di atas kepalanya. Gelombang darah kuat yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak darinya pada saat aura darah yang kuat muncul. Semua master jiwa dengan roh naga hadir mendengus, wajah mereka pucat, bahkan jika itu adalah Long Yue. Pengecualian. Saudaraku, jangan. Naer berteriak, tapi dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa cahaya kemasan pada cakar naga emas itu membengkak, dan Tang Wulin hanya perlu menurunkan telapak tangannya sedikit untuk menggaruk kepalanya. Aku hanya ingin tahu jawabannya, jawaban yang ada di hatimu, jawaban yang sebenarnya. Jangan bohong padaku, dari matamu, dari darahmu, aku bisa merasakan apakah yang kamu katakan itu benar. Kata-kata. Gu Yue menatapnya kosong, air mata tidak lagi mengalir. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya seperti ambruk. Dia mengangguk dengan penuh semangat, dan air mata yang baru saja berhenti turun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok di atas daun lotus. Dia tidak bisa berkata-kata, hanya mengangguk penuh semangat. Tang Wulin tersenyum, dia tersenyum bangga, meletakkan tangan kanannya, melangkah keluar, dan dia sudah mendatanginya. Dia menariknya dari daun teratai dan menariknya ke dalam pelukannya. Danau Dewa Laut sebelumnya secara bertahap tumpang tindih dengan Danau Dewa Laut di depan Anda, tumpang tindih menjadi satu-satunya danau, tumpang tindih menjadi satu-satunya orang. Dia melihat sosok cantik yang keperakan itu. Air mata di mata Tang Wulin tidak bisa lagi dikendalikan, dan mengalir di pipinya. Soul Land 4 Chapter 1236, You're Me. Siapa lagi yang lebih sulit dari cinta mereka? Jelas mereka sangat saling mencintai, tetapi mereka tidak bisa bersama karena posisi mereka yang berbeda. Jelas sangat mencintai satu sama lain, tetapi pada akhirnya saya harus memilih untuk menyerahkan diri saya untuk menyempurnakan pihak lain. Hanya pada saat-saat terakhir, dengan tombak panjang yang menembus dada satu sama lain, barulah mereka dapat benar-benar terhubung. Hanya pembekuan abadi di bawah 10.000 kaki es yang dapat membuat kita mengabaikan kesalahan dunia. 10.000 tahun kemudian, ketika mereka bertemu lagi di Danau Dewa Laut ini, saat mereka berhadapan satu sama lain di Danau Dewa Laut dan Shanghai Shenyuan. Kesengsaraan, pengembaraan, dan penghalang yang tidak dapat diatasi semuanya telah menghilang dengan tenang. Tang Wulin perlahan membuka kakinya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia bergumam, tahukah kamu? Saya belajar keterampilan baru dalam 10.000 tahun. Saya bisa menyanyi. Saya biasa bernyanyi untuk banyak orang telah mendengarnya dan mereka sangat menyukainya.
Tapi itu tidak masalah lagi bagi saya. Yang penting adalah saya ingin menyanyikan lagu hanya untuk Anda, dan saya pikir Anda juga menyukainya. Petik 2. Rambut biru panjang berkibar di belakang saya, dan pakaian putihnya perlahan. Pada saat ini, matanya lebih cerah dari bintang di langit, dan wajahnya bermekaran dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nyanyiannya akhirnya tak lagi sedih, hanya tersisa cinta dan nostalgia tak berujung dalam nyanyiannya. Berpikir tentang hari itu 10.000 tahun yang lalu, Anda bertemu saya bertemu Anda. Nair yang berusia 6 tahun menjadi saudara perempuan saya. Berpikir tentang hari lain 10.000 tahun yang lalu, di Shrek, Anda bertemu saya, aku bertemu denganmu, ku datang ke dalam hidup saya. Saat itu kami memberi mereka bodah dan tidak mengerti pikiran masing-masing. Aku hanya ingat, roti hangat dengan daging dan mengelilingi kekhawatiran Anda. Anda lembut seperti kehangatan di sekitar sisi saya. Saya tidak tahu kapan itu memiliki lebih untuk menempati hati saya. Setiap kali saya memikirkan Anda, hati saya hanya pikiran dan keinginan tidak sabar untuk kembali ke sisi Anda. Berpikir untuk pada hari 10.000 tahun yang lalu, Seagot bertemu lagi. Pada saat itu, Anda berdua adalah Nair dan Gu Yue. Kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak ingin memenangkan taruhan itu, tetapi kamu memenangkan Nair, kamu memenangkan hatiku, dan kamu benar-benar kehilangan hati kepadaku. Mungkin, kesedihan kita berasal dari hari itu. Mulai. Sejak saat itu, tidak ada lagi Nair dan Gu Yue, hanya naga perak dan wulinku. Malapetaka akan datang, kamu kehilangan ingatanmu untuk menyelamatkanku, tetapi kamu yang amnesia begitu pintar menemaniku. Di sisiku. Kapanpun aku yang paling menyakitkan, selalu ada kamu di sisiku. Kapanpun jalannya sulit, kamu selalu menemaniku untuk mengatasi kesulitan. Dulu aku membenci diriku sendiri, mengapa tidak cukup kuat untuk melindungi orang favoritku? Mengapa membiarkan keberuntungan itu membuat orang menjadi sulit bagi kekasih kita pada akhirnya? Tapi aku tidak menyesal, tidak pernah menyesal. Tidak peduli betapa sulitnya cinta, bahkan jika aku membuatnya lagi, aku akan tetap memelukmu erat, jangan biarkan pergi. 10.000 tahun, aku tidak tahu kapan es akan membiarkan kita terpisah. 10.000 tahun, kristalisasi cinta kita telah tumbuh. 10.000 tahun, kamu akhirnya kembali di sisiku. Tidak ada lagi bahasa naga emas bulan di dunia ini. Sisanya hanya aku milikmu. Sisanya adalah aku milikmu. Suara nyanyian bergema di danau, tidak membawa kesedihan. Hanya nostalgia. Untuk setiap kalimat dari lirik itu, dia akan dengan lembut mengambil satu langkah ke depan, dan setiap langkah akan mendekatkan mereka satu sama lain. Ketika dia mencapai kalimat terakhir, mereka sudah berdiri berhadapan satu sama lain. Kekosongan di mata Gu Yuena telah lama berubah menjadi air mata, mengalir bersamanya. Saling memandang, setelah puluhan ribu tahun, mereka akhirnya bersatu kembali di Danau Dewa Laut dan Shanghai Shenyuan ini. 1. Cinta pada pandangan pertama, cinta pada pandangan kedua, ditakdirkan untuk 3 kehidupan. Bagi mereka, 10.000 tahun lebih dari 3 kehidupan. Tangan gemetar Tang Wulin, dengan hati-hati memeluknya ke dalam pelukannya. Ketika keduanya berpelukan, lingkaran cahaya yang awalnya terpancar dari bawah kaki mereka tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan 9 warna dan mekar keluar, membuat seluruh air Danau Dewa Laut menjadi 9 warna. Waktu yang membeku kembali pada saat ini, melihat sepasang orang bi yang saling berpelukan di kejauhan, untuk sesaat, aku tidak tahu berapa banyak orang yang menitikkan air mata. Lan Xuanyu juga memeluk Bai Xiu-Xiu di sampingnya, wajahnya memerah karena kegembiraan, betapa dia mengharapkan adegan ini. Itu yang ingin dia lihat. Guru Nana kembali, gurunya Nana kembali. Ini adalah kembalinya ibuku. Xiu-Xiu, apakah kamu melihat Xiu-Xiu? Mereka berpelukan. Mereka. Papa, suara. Lan Xuanyu tiba-tiba berhenti, bukan hanya dia, semua orang yang tersentuh oleh pelukan Biren tidak bisa menahan diri. Semua penonton tercengang. Karena mereka menonton, wajah Tang Wulin ditampar oleh Gu Yuena dan terhuyung-huyung. Mata Lan Xuanyu membelalak. Hal yang sama berlaku untuk mata merah menangis Bai Xiu-Xiu, air mata masih mengalir, tetapi orang benar-benar tercengang. Ini adalah, apa yang terjadi? Tang Wulin menutupi wajahnya tidak terlalu sakit, tetapi tamparan itu benar-benar menamparnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu sangat kasar. Bagaimana kamu memelukku? Gu Yuena menatap Tang Wulin di depannya dengan marah, dengan tangan di sekitar dadanya, seperti gadis kecil yang ketakutan.
Gu Yue, ini aku. Aku Tang Wulin, kata Tang Wulin dalam hati. Bukankah kamu Tuan Muda Le? Kapan kamu menjadi Tang Wulin? Gu Yuena berkata dengan wajah bingung, wajahnya yang cantik tampak memerah karena rasa malu sebelumnya. Tiba-tiba jantung Tang Wulin berhenti berdetak, dan itu hancur, baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah melupakan salah satu hal terpenting. Saya memulihkan ingatan saya. Namun, Gu Yuena sepertinya belum memulihkan ingatannya. Untuk sementara, Tang Wulin tidak tahu bagaimana menjelaskan pelukan barusan. Untungnya, pada saat ini, orang penting datang kepadanya secara instan. Bu, Lan Xuanyu terbang ke arah Gu Yuena seperti burung layang-layang, memeluknya erat-erat. Gu Yuena tinggal sebentar, tetapi rasa malu di wajahnya menghilang sepenuhnya pada saat berikutnya, dia memeluk Lan Xuanyu, dan air mata tiba-tiba keluar. Xuanyu, oh, nak. Tang Wulin berdiri di sampingnya, seperti angsa, tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah seharusnya foto ini adalah sebuah keluarga dengan 3 orang yang berpelukan? Tapi, kenapa sepertinya tidak ada yang salah denganku sekarang? Situasi macam apa ini? 2. Dia mengenali putranya, tetapi dia tidak mengenali dirinya sendiri. Gu Yuena dan Lan Xuanyu berpelukan dan menangis, dan banyak orang yang hadir terkejut. Bagaimana situasinya? Reading www.ulkansu.com. Naga perak besar yang jatuh dari langit, apakah ibu Lan Xuanyu? Dari mata para murid di halaman dalam, meskipun mereka tidak dapat melihat level Gu Yuena, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh para ahli tingkat dewa biasa. Setidaknya itu harus menjadi Feng Hao Doulo tingkat dewa sejati di atas tingkat 110. Juga, apa yang terjadi dengan Tuan Muda Le yang baru saja memeluk Gu Yuena? Sebelum di kapal besar, dia berdiri di samping pavilion Master, dan tampaknya Master Pavilion berada setengah langkah di belakangnya. Tiba-tiba, lebih banyak orang dalam keadaan terjebak. Lan Xuanyu memeluk Gu Yuena dan menangis keras, ketika dia berada di luar angkasa. Klon pertama Tianlong mendorong Gu Yuena ke bintang-bintang, membuatnya hampir hidup. Butuh banyak kerja keras untuk bisa diselamatkan oleh ayahnya, namun ia menjadi wujud telur naga. Sekarang, ibuku akhirnya kembali. Perasaan itu, jauh lebih bahagia daripada dia telah menjadi dewa naga sendirian. Bai Xiu mengikuti Lan Xuanyu ke sisi Gu Yuena. Dia juga ditarik ke pelukannya saat ini. Keduanya menjadi bertiga berpelukan dan menangis. Hanya Tang Wulin yang berdiri di samping dengan senyum tak berdaya, cemas. Itu tidak berhasil, tapi tidak mungkin. 2. Setelah beberapa lama, tangisan mereka bertiga perlahan berhenti, dan Lan Xuanyu teringat kecemasan seseorang, dan buru-buru berkata kepada Gu Yuena, Bu, apakah kamu ingat dia?